Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe. Biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1601. Samuel mengangkat kepalanya perlahan. Setelah menilai Harvey, dia tersenyum. Aku ingin tahu apakah kamu membawa hadiah besar hari ini untuk meminta kejahatanku, atau apakah kamu siap memberiku pernyataan yang adil. Para pembantu di sebelah Samuel gemetar ketakutan dan kagum pada kata-katanya. Secara alami, mereka tidak berpikir bahwa pria yang mendominasi dan keras kepala seperti Samuel akan sesantai ini di depan Harvey. Bagaimanapun juga, Harvey adalah orang yang membunuh seluruh keluarga yang terdiri dari 3 orang di luar. Dia telah menghina Samuel. Dia menginjak-injak martabat keseluruhan Longman. Harvey tetap acuh tak acuh tentang situasi ini. Dia tidak repot-repot memberi Samuel jawaban yang tepat. Pernyataan yang adil. Keluarga Watt bergabung dengan rumah Ninja Island Nations untuk menjebak dan membunuhku. Apakah kamu tidak akan memberiku pernyataan yang adil tentang ini, Tuan Longman? Samuel menjawab dengan tenang. Aku sudah memperingatkanmu beberapa hari yang lalu, CEO York. Mordu dalam situasi yang rumit sekarang, dan seseorang dari Island Nation membantu. Tapi sebagai murid Longman, memang dosa bagi Josh dan keluarganya untuk bergabung dengan musuh. Aku akan menghubungi setiap anggota keluarga Watt. Kamu dapat memutuskan apa yang harus dilakukan dengan mereka. Ekspresi para ajudan dengan panik berubah pada kata-kata itu. Sekarang, mereka menoleh ke Harvey dan menatapnya dengan kagum. Mereka awalnya berasumsi bahwa Harvey ada di sini untuk memberikan pernyataan kepada Samuel. Tapi ternyata justru sebaliknya. Kemampuan seperti apa yang dimiliki Harvey? Apakah dia menggunakan sihir? Bahkan seseorang seperti Samuel menghormatinya. Tidak perlu. Tuan Longman dapat memutuskan bagaimana cara membersihkan Longman. Aku akan pergi ke Mordu, tetapi aku hanya akan menangani masalahku sendiri. Tetap saja, jika aku menemukan bahwa murid Longman lain bergabung dengan musuh lagi, aku tidak keberatan menghancurkan semua Longman menjadi debu. Kata Harvey dengan tenang. Semua murid Longman membeku pada klaimnya yang berani. Mendominasi. Dia terlalu mendominasi. Ini mungkin pertama kalinya seseorang berani berbicara seperti itu kepada Samuel Bauer sendiri. Bagus. Samuel tertawa terbahak-bahak. Seperti yang diharapkan dari CEO York. Jika itu masalahnya, maka aku akan menyerahkan cabang Longman Mordu kepadamu. Aku akan menunggu kata-katamu di Wolsing. Jika kamu mengetahui bahwa ada murid Longman lain yang bersekongkol dengan musuh, aku akan memberimu pernyataan yang adil tentang itu. Harvey mengerutkan kening. Dia merasa bahwa Samuel sedang menyusun rencana untuknya, tiba-tiba memintanya untuk menangani urusannya di Mordu. Tapi karena semuanya sudah sampai pada titik ini, Harvey harus pergi ke Mordu bagaimanapun caranya, apakah itu untuk cabang Longman Mordu, keluarga Smith, atau keluarga Jin. Ayo, ini waktu yang tepat. Apakah kamu tertarik, CEO York? Samuel bertanya, mengambil bidak catur. Harvey melangkah maju dan meraih bidak catur hitam lainnya. Dia kemudian meletakkannya di tengah papan. Terdengar ketukan pelan, dan semua kepingan putih yang berada di tempat kemenangan hancur berkeping-keping. Samuel tersentak melihatnya, lalu tertawa terbahak-bahak sekali lagi. Penonton melihat pertandingan lebih baik daripada para pemain itu sendiri. Menarik. Harvey ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian melihat ke belakang. Samuel menyipitkan matanya dan melihat ke arah yang sama dengan Harvey. Lalu dia berkata dengan tenang. Aku tidak menyangka akan kedatangan tamu selarut ini. Kamu benar, CEO York. Longman memang perlu dibersihkan secara menyeluruh. Bayangan pindah semua. Di sekitar tempat itu tepat ketika Samuel selesai berbicara. Murid Longman yang tak terhitung jumlahnya muncul. Pada saat yang sama, aura mengerikan merembes keluar dari jauh dan menutupi seluruh tempat. Seorang pria parubaya dengan jubah kendo, dilengkapi dengan pedang pendek dan panjang yang diikatkan di kedua sisi pinggangnya, melangkah ke halaman belakang.
Bajingan. Harvey York, apakah kau memiliki keberanian untuk melawanku sampai mati? Bab 1602. Pendekar Pedang Island Nation. Harvey mengerutkan kening. Samuel menyeringai. Pria ini memang seorang pendekar pedang Island Nation. Dia memiliki aula kendo di Mordu. Dia mengajar kendo di depan umum, tetapi diam-diam, dia telah melakukan hal-hal keji yang tidak diketahui siapapun. Apakah Josh mempekerjakannya? Betul sekali. Lihatlah itu sebagai dua burung dengan satu batu. Dia berencana membuat pendekar pedang ini menantangmu untuk berduel sampai mati jika aku tidak membunuhmu. Jika kamu kalah, kamu akan mati. Jika kamu menang, kamu akan menyebabkan lebih banyak masalah untuk dirimu sendiri dan menarik pendekar pedang Island Nation lainnya. Harvey menyipitkan matanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. 5 murid Longman muncul dari bayang-bayang, semuanya mengacungkan pedang panjang. Pendekar pedang Island Nation menyentuh pedang panjang yang diikatkan di pinggangnya. Saat berikutnya, cahaya terang bersinar. Para murid gemetar. Beberapa detik kemudian mereka jatuh ke tanah, mencengkeram tenggorokan mereka. Wajah mereka menunjukkan kebencian dan ketidakpercayaan, karena mereka tidak pernah membayangkan pria ini bisa begitu kuat. Kendo Island Nation, kata Harvey dengan mudah. Pria ini disebut sebagai pendekar pedang Island Nation, menggunakan pedang panjang dari Island Nation. Menguasai Kendo Island Nation bukanlah hal yang mudah. Untuk dapat melakukan gerakan seperti itu adalah bukti bahwa keahlian pendekar pedang ini sudah mencapai puncaknya. Memukul. Pendekar pedang itu tidak tinggal diam. Dia mengambil langkah maju dengan kaki kirinya dan berlari ke depan tepat ke arah Harvey. Murid-murid Longman juga bergegas ke depan, memaksa kedua belah pihak untuk terlibat langsung dalam pertempuran 1 lawan 1. Ekspresi pendekar pedang itu tidak berubah. Dia menebaskan pedangnya ke samping. Memukul, mengaduk, mengaduk. Para profesional di dalam Longman semuanya dipangkas seperti rumput. Mereka berlutut di tanah, memegangi leher mereka. Sedetik kemudian, kepala mereka terlepas dari leher mereka. Pendekar pedang itu terus bergerak maju tanpa penundaan, bahkan setelah membunuh lebih dari 10 orang. Memukul. Pedangnya berkilauan saat para profesional Longman yang menghalangi jalannya tersandung, lumpuh. Ayunan pedangnya tidak terputus seolah-olah tidak ada perlawanan sama sekali. Samuel memperhatikan semuanya dan bertanya kepada Harvey dengan tenang. CEO York, apakah kamu tahu dari mana dia berasal? Harvey menjawab. Ada 6 sekolah terkuat dalam teknik Kendo Island Nation. Sindan Wei muncul selama periode negara-negara berperang. Ilmu pedang mereka menghancurkan setiap lawan kuat yang ada. Orang ini pasti menggunakan Sindan Wei. Meskipun dia masih jauh dari puncak ilmu pedangnya, dia masih cukup mampu. Tapi aku penasaran. Josh tidak mungkin memerintah seorang profesional seperti ini. Mengapa pria dengan bakat seperti itu bekerja untuk Josh? Samuel menjawab, ketenangannya tidak pernah goyah. Seluruh dunia bergerak demi keuntungan. Jika Josh berhasil membunuhmu, dia akan menjadi pemimpin cabang resmi berikutnya. Ketika itu terjadi, dia hanya perlu menutup mata bagi Island Nation untuk berbaris ke Mordu tanpa perlawanan apapun. Harvey mengerutkan kening lagi. Jika kamu tahu banyak, mengapa kamu tidak membersihkan tempat itu sendiri? Mengapa kamu meminta bantuanku? Samuel menghela nafas. Nomor 1, bawahanku tumbuh lebih kuat dariku. Jika aku memaksakan tanganku, orang-orang yang berpikiran sama akan bersimpati satu sama lain dan mulai bekerja sama. Nomor 2, Josh memang memiliki hubungan darah denganku, itulah sebabnya aku harus bertindak hati-hati. Karena aku tidak memiliki bukti kuat, akan buruk bagiku untuk mengambil tindakan. Harvey tertawa terbahak-bahak. Dia mempelajari sekelilingnya tanpa kata-kata. Bahkan pendekar pedang Island Nation ada di sini, dan kamu memberitahuku bahwa kamu bertindak dengan hati-hati. Samuel terus berbicara. Jika Josh meninggal lebih awal dan pendekar pedang itu putus asa, dia akan pergi ke pintu depanmu daripada ke sini. Mata Harvey menjadi dingin mendengar ucapan Samuel yang acuh tak acuh. Bab 1603.
Pendekar pedang Island Nation memancarkan aura yang tidak dapat ditandingi oleh 1000 musuh sekalipun. Bilah panjang yang dia pegang di tangannya seperti kilat. Setiap kali dia mengayunkannya, bilahnya akan mengeluarkan kilau yang menakutkan. Dua murid Longman, memegang pedang panjang, melangkah maju pada saat yang sama. Mereka tampak seperti satu liga di atas murid-murid lainnya. Pedang mereka berkilauan terang seolah-olah terkunci pada pendekar pedang itu. Pendekar pedang itu tidak bergerak. Sebaliknya, dia mengayunkan pedangnya ke bawah. Dentang. Kedua pedang panjang itu langsung patah menjadi dua. Kedua murid mundur perlahan saat mereka berteriak kesakitan dan tidak percaya. Segera, mereka jatuh ke tanah, lumpuh. Murid-murid lain, yang sangat mendominasi, tidak berani maju lagi. Mereka dan yang lainnya mundur untuk melindungi Samuel dan Harvey. Tetapi siapapun dapat mengatakan bahwa keberanian mereka telah habis karena pendekar pedang itu. Tyson mengerutkan kening. Dia memberanikan diri selangkah ke depan, lalu mencabut pedang di pinggangnya dan bertanya. Siapa kau? Siapa aku? Wajah pendekar pedang itu sedingin es. Dia menyeka pedangnya dengan lengan bajunya dan menjawab dengan tenang. Aku Kaito Yamaguchi dari Shindan Wei. Tuan Josh telah membantuku dengan sangat baik. Aku akan membunuhmu karena membunuh seluruh keluarganya hari ini, Harvey York. Apakah kau memiliki keberanian untuk melawan? Kaito Yamaguchi. Ekspresi Tyson berubah panik. Kurator Aula Kendo Shindan Wei Mordu. Kaito berkata, itu benar, ini aku. Setelah melihat ekspresi Tyson, Harvey kemudian bertanya. Tyson, apa urusan orang ini? Tyson menoleh ke Harvey, wajahnya tegas. CEO York, pendekar pedang ini terdaftar sebagai salah satu dari 10 bakat kendo terbaik. Dia salah satu pendekar pedang terbaik dari generasi muda di Island Nation. Ketika dia pergi untuk membuka Kendo Hall di Mordu, sudah ada lebih dari 10 orang dari dunia bawah yang menantangnya untuk berduel. Semuanya meninggal. Rumor mengatakan bahwa dia secara terbuka menyebut orang-orang dari negara H sebagai orang sakit dari timur jauh dan tidak ada dari kita yang cocok untuknya. Orang sakit dari timur jauh. Harvey menyipitkan matanya. Pria dari Island Nation ini agak terlalu sombong. Semua elit di antara militer Island Nation hampir hancur kembali selama medan perang Euro-Amerika. Tapi rasa haus akan pertempuran dan kesombongan Island Nation tidak pernah berubah, juga tidak surut. Itu, dan pendekar pedang ini masih berani pamer di tempat seperti ini. Dia tidak memiliki sedikit pun rasa hormat terhadap Harvey dan negara H. Aku akan melakukannya, kata Harvey, setenang biasanya. Karena pendekar pedang ini mengejarnya, dia tidak keberatan menjadi orang yang mengirim pendekar pedang itu ke kematiannya. CEO York, dia hanya anak kecil. Mengapa kamu harus mengambil tindakan sendiri? Jika kita harus terus mengandalkan tamu sepertimu untuk bertarung setiap saat, Longman mungkin juga pergi dan membuka warung makan. Samuel menarik Harvey ke kursinya, lalu mulai membuat teh dengan acuh tak acuh. Ayo, coba teh jubah merahku. Harvey terkekeh dan mengambil cangkir tehnya. Teh jubah merah berharga beberapa ribu dolar untuk 1 pon. Jika teh adalah persembahan untuk Samuel, maka banyak hal yang bisa dijelaskan. Bagaimanapun, Tuan Longman sendiri telah menikmati teh sekelas ini. Tepat saat keduanya mengangkat cangkir teh mereka, beberapa murid Longman bergegas maju lagi. Harvey York, kau tidak akan berani menantangku. Kau pengecut. Kaito tertawa dingin. Kesampingkan kepala instruktur, kalian semua dari negara H tidak berguna. Para murid sangat marah. Mereka mengayunkan senjata di tangan mereka pada saat yang sama, menyebabkan kehancuran besar. Kotoran yang tidak berguna yang dikelompokkan akan tetap menjadi kotoran yang tidak berguna. Menghadapi begitu banyak yang menyerangnya dari semua sisi, Kaito meraih pedang pendek yang diikatkan di sisi pinggangnya. Bab 1604. Memukul. Itu adalah Kendo Island Nation lagi. Kaito tidak mengarahkan serangannya ke depan tetapi malah menggambar lingkaran di sekelilingnya. Tiba-tiba, lingkaran cahaya terang mengelilingi tubuhnya. Membanting. Para murid tidak dapat bereaksi terhadap serangannya.
Mereka semua dikirim terbang, darah menyembur keluar dari dada mereka. Pria ini sangat kuat. Terlalu kuat. Kaito yang memegang pedang pendek 3 kali lebih kuat darinya dengan pedang panjang. Satu tebasan sudah cukup untuk membunuh 2 lusin orang. Kaito berjalan ke depan, menebas semua orang yang menghalangi jalannya. Dalam sekejap mata, lebih dari 50 murid terbaring tak sadarkan diri di tanah. Murid-murid yang melindungi Samuel perlahan-lahan berkurang jumlahnya. Petinggi Longmen dan karakter kuat dari dunia bawah merasa kering melihat pemandangan yang menakutkan. Dia kuat. Pendekar pedang Island Nation ini terlalu kuat. Dengan gerakan pembunuh yang begitu lugas, tidak ada yang bisa menahannya. Tyson menekan pedangnya, matanya berkedut deras. Dia bertanya pada dirinya sendiri berapa lama dia bisa bertahan melawan Kaito. Tapi karena Harvey tidak memberi perintah, dia tidak berani maju. Cangkir teh di tangan Harvey tiba-tiba memantul, terlempar tepat ke arah Kaito. Dentang. Kaito menebas cangkir teh dengan pedangnya, segera memotongnya menjadi 2. Tapi auranya yang tak terkalahkan menghilang. Aura menakutkan yang mengelilingi seluruh tempat itu hilang seperti balon yang meletus. Mata Kaito sedikit berkedut, tapi dia tidak mengatakan apapun. Harvey menyipitkan matanya dan menatap Kaito. Kau cukup bagus. Sayang sekali kau tidak bisa membunuhku. Jika kau ingin memiliki kesempatan itu, kau akan lebih baik memanggil mastermu ke sini. Harvey mengatakan yang sebenarnya. Jika Sword Sein Island Nation ada di sini, maka itu mungkin sedikit tantangan baginya. Kaito tampak sangat kuat, tetapi jika Harvey benar-benar ingin menang, dia tidak akan bisa mengambil lebih dari 3 gerakan. Kaito menatap Harvey sebelum tertawa terbahak-bahak. Seperti yang dikatakan Tuan Josh. Kau tidak memiliki bakat apapun selain menggertak badai. Jika bukan karena murid-murid ini melindungimu, kau pasti sudah mati ratusan kali. Benar, izinkan aku memberi taumu ini sekarang karena aku di sini. Setelah aku selesai membunuhmu, aku akan membunuh seluruh keluargamu dan membalas budi Tuan Josh dengan seluruh kepalamu. Bantuan macam apa yang kau berutang padanya, jika aku boleh tahu? Tanya Harvey, penuh rasa ingin tahu. Kaito dengan dingin menjawab. Tanpa Tuan Josh, tidak akan ada Kendo Hall di Mordu. Harvey terkekeh, lalu memandang Samuel dengan jijik. Sebagai organisasi pejabat pemerintah di dunia bawah, Longmen seharusnya berurusan dengan musuh dari bayang-bayang. Tapi ternyata, Longmen memilih untuk bertindak sebagai pemandu Island Nation. Sungguh lelucon. Samuel yang tenang dan tenang seperti biasa membuat kerutan yang tidak seperti biasanya. Dia menatap Kaito. Maksudmu izin untuk Kendo Hall-mu diatur oleh Josh? Betul sekali. Tuan Josh tahu bahwa ilmu pedang negaraku akan berkembang di negara H. Oleh karena itu, dia tidak memiliki prasangka terhadapku dan membantuku mendapatkan izin. Kaito tertawa lagi. Kami dari Island Nation akan selalu membalas budi yang diberikan kepada kami. Kebaikan harus selalu dibalas. Samuel menghela napas sedih. Keluarga itu sangat memalukan. Aku benar-benar menyesal kamu harus melihat ini, CEO York. Aku akan mengambil tindakan sendiri hari ini sebagai pernyataan yang adil untukmu. Bagaimana kedengarannya? Lakukan sesukamu. Harvey menjawab, tidak peduli untuk memberikan jawaban langsung. Dia ingin melihat bagaimana Samuel akan menangani situasi ini. Samuel mengangguk singkat. Dia kemudian berdiri dan mengarahkan pandangannya pada Kaito, yang berdiri di lapangan tanpa emosi. Bab 1605. Kau harus mengakhiri hidupmu sendiri sekarang. Samuel berkata dengan tenang. Jika kau menungguku untuk melakukannya untukmu, kau akan berakhir dengan kematian yang mengerikan. Mengakhiri hidupku sendiri. Kaito tertawa dingin. Kau pikir kau siapa? Kalian orang-orang dari negara H selalu membual tentang seni bela diri negaramu dan itu adalah sejarah yang panjang, tapi itu semua hanya fasad. Apa sebenarnya yang memberimu keberanian untuk berbicara denganku seperti ini? Apakah kau tidak tahu apa itu kematian? Salah satu ajudan Samuel berjalan maju dengan ekspresi dingin di wajahnya dan berseru. Untuk mempermalukan Tuan Longmen,
kau mencari kematianmu. Tuan Longman. Wajah Kaito sedingin es. Orang tua yang malang berani pamer saat ini. Kau pikir orang biasa manapun bisa bertindak arogan di depan Sindan Wei Island Nation? Omong kosong. Orang-orang dari negara Ha adalah binatang yang sakit dari timur jauh. Wajah Kaito dipenuhi dengan cemoohan. Dia secara alami berasumsi bahwa Samuel adalah orang yang tidak berguna yang berpura-pura kuat. Binatang sakit dari timur jauh. Samuel tersenyum, geli. Orang terakhir dari Island Nation yang mengatakan hal yang sama hancur berkeping-keping olehku. Setelah dia selesai berbicara, Samuel menggerakkan tubuhnya dan tiba-tiba muncul di belakang Kaito, seolah-olah dia adalah hantu. Kaito yang sangat kuat kembali ke akal sehatnya, tetapi ekspresinya telah berubah dengan panik. Tidak ada seni bela diri di dunia yang tak terkalahkan. Kecepatan adalah satu-satunya cara untuk sukses. Meskipun Samuel tidak memancarkan aura yang menakutkan, kecepatannya jauh di luar dugaan siapapun. Kaito yang arogan dan mendominasi merasakan hawa dingin menyelimuti seluruh tubuhnya, dan dia merasa seolah-olah sedang menuju langsung ke api penyucian. Mendesing. Kaito secara naluriah menggerakkan tubuhnya ke belakang dan menusukkan pedang pendeknya di bawah ketiaknya. Ini adalah gerakan mengerikan dari Sindan Wei, The Gutter Blade. Itu adalah teknik yang cepat dan kejam. Lawan pasti akan terluka jika terkena, tetapi pengguna akan mengalami kerusakan berat juga. Pada saat kritis ketika pedang akan menyerang, Samuel menggunakan tangan kanannya untuk mencengkram leher Kaito. Kaito membeku kaku. Dia merasa seolah-olah tubuhnya disambar petir, dan dia bahkan tidak bisa bergerak 1 inci pun. Para petinggi dan murid Longman merasa sulit bernapas ketika mereka melihat ini. Dia kuat. Sangat kuat. Bahkan Harvey sedikit menyipitkan matanya. Penatua Angkatan Darat sebelumnya, penguasa Longman kemudian memang memiliki beberapa kemampuan. Menarik. Kau mengatakan bahwa orang-orang dari negara Ha hanyalah binatang buas yang sakit dari timur jauh. Samuel terkekeh, ekspresi dingin di wajahnya. Apakah kau tahu apa artinya itu? Itu berarti mastermu, yang disebut Sword Sein, akan membayar harganya. Entah dia berlutut di depanku dan meminta maaf, atau aku membunuh Kyoto dan memaksa Sindan Wei untuk memberiku pernyataan yang adil. Adapun kau akan pergi ke neraka sebelum mastermu melakukannya. Retakan. Samuel segera memenggal kepala Kaito dari tubuhnya pada saat berikutnya. Dia kemudian menyekat telapak tangannya dengan santai dengan sapu tangan. Ayo, kirim kepalanya ke Sindan Wei dan kirim kabar. Jika tidak ada yang datang untuk meminta maaf dalam setengah tahun, aku akan menuju ke sana. Setelah dia selesai berbicara, dia memandang Harvey dan tersenyum. CEO York, apakah kamu puas dengan ini? Harvey menjawab dengan tenang. Tidak apa-apa. Aku akan segera berangkat ke Mordu. Keduanya akhirnya mencapai titik temu. Samuel merobek kepala Kaito untuk membuat Sindan Wei memberinya pernyataan yang tepat. Sementara Harvey bersiap untuk pergi ke Mordu untuk menangani hal-hal lain dari Longman. Adegan itu dengan cepat dibersihkan. Harvey tidak punya niat untuk tinggal lebih lama lagi. Dia ada di sana untuk sebuah pernyataan, dan dia cukup puas dengan apa yang telah dia terima. Bab 1606. Berita menyebar tidak lama setelah Harvey pergi. Salah satu talenta terbaik dari Island Nations, Kaito Yamaguchi, mencoba membunuh Samuel Bauer. Joshua dan keluarganya bertempur dengan gagah berani melawan Kaito dan mati dalam pertempuran. Karena itu, Samuel menuntut pernyataan dari Sindan Wei. Penyebaran berita menunjukkan bahwa tidak ada jejak keterlibatan Harvey dalam masalah tersebut. Harvey sedikit membeku sebelum kembali sadar. Samuel tidak ingin Harvey dikenal di seluruh Mordu sebelum dia menginjakkan kaki di sana. Adalah tepat bagi Samuel untuk membiarkan Harvey menangani masalah di Mordu secara diam-diam. Ini akan bermanfaat bagi Longman juga. Pada titik ini, sudah dipastikan bahwa Harvey akan menuju Mordu. Kembali di Gardens Residence, Mandy sibuk menangani bisnis mengenai keluarga Zimmer Southlight dan belum bisa pulang. Harvey juga tidak ingin mengganggunya.
Itu adalah kesempatan besar bagi Mandy untuk naik peringkat. Harvey selangkah lebih dekat untuk membiarkan Mandy membangun keluarga kaya sendiri. Harvey meminta Tyson untuk mengirimkan informasi tentang Mordu, lalu membolak-balik halaman sambil menunggu Mandy pulang. Kring, kring, kring. Ketika Harvey sedang memikirkan urusan Mordu, teleponnya berdering. Nomor tak dikenal menelepon. Nomor itu berasal dari Mordu. Pupil Harvey sedikit melebar. Tidak banyak orang yang mengetahui nomor Harvey, selain yang dekat dengannya. Tepat ketika dia hendak menuju ke Mordu, nomor tak dikenal dari Mordu menelepon. Harvey menatap teleponnya tanpa menjawab panggilan. Tangannya mengetuk meja beberapa kali saat dia tenggelam dalam pikirannya. Tapi si penelepon tidak menyerah. Telepon terus berdering dan berdering. Ketika telepon berdering untuk ketiga kalinya, Harvey akhirnya mengangkat telepon itu. Halo, apakah ini Harvey? Nada santai terdengar dari sisi lain telepon, membangkitkan ingatan Harvey yang telah lama terlupakan. Dia membeku, lalu bertanya dengan sedikit ragu. Paman Malon. Hahaha. Kamu Harvey. Aku tidak menelepon nomor yang salah kan? Aku telah melalui cukup banyak teman untuk mendapatkan nomor ini. Apakah kamu masih ingat aku Harvey? Harvey tertawa kecil. Dia ingat. Orang yang menelepon itu bernama Kelly Malone, teman lama ayah Harvey. Namun, keluarga Malone dan York tidak pernah berhubungan selama 10 tahun penuh. Kelly berkata dengan nada yang tampak sedih. Harvey, kamu telah tumbuh begitu banyak dalam sekejap mata. Keluarga kita sudah lama tidak bertemu. Aku telah menjalani kehidupan yang cukup baik dengan melakukan bisnis di Mordu. Aku sudah tahu tentang orang tuamu yang menghilang di kaki Gunung Kaale. Tapi jangan khawatir, aku akan mengirim lebih banyak orang untuk mencari mereka. Aku akan memberi tahumu segera setelah aku mendapatkan informasi lebih lanjut. Ayo cari aku di Mordu jika kamu punya waktu. Ayo jalan-jalan bersama. Mata Harvey berkedip sesaat. Dia tersenyum. Terima kasih atas perhatianmu, Paman Malone. Tapi aku sudah mengirim beberapa pria ke sana untuk mencari orang tuaku. Hanya saja tidak ada berita saat ini. Kamu mengirim orang ke sana. Kelly berhenti sebentar, lalu terkekeh. Oh, Harvey. Berhenti bersikap keras di depanku, aku sudah mendengar semua tentangmu. Aku tahu bahwa kamu adalah menantu yang menumpang di seseorang dan bahwa kamu dikeluarkan dari keluarga. Tapi jangan takut. Paman Malone tidak akan meninggalkanmu. Jika kamu tidak bisa bertahan di Bakwood lebih lama lagi, kamu selalu bisa datang mencariku. Paham? Tidak apa-apa jika kamu juga bercerai dari istrimu. Jangan lupa. Putriku Hazel ingin menikahimu saat kalian berdua masih muda. Bab 1607. Harvey tidak memiliki satu kesempatan untuk menjelaskan apapun, bahkan sampai Kelly menutup telepon. Memikirkan kembali putri Kelly, Hazel, ekspresi tak berdaya mewarnai wajah Harvey. Gadis itu terus-menerus mengikuti Harvey sebelumnya. Sekarang, dia pasti sudah tumbuh menjadi wanita yang baik. Tapi Harvey tidak tertarik menjadi menantu keluarga Malone. Karena Harvey secara tidak sengaja berkenalan kembali dengan Kelly, dia akan pergi menemui keluarga Kelly setelah menginjakkan kaki di Mordu. Sudah jam 9 malam, tapi Mandy belum juga kembali. Harvey hendak pergi keluar dan mencarinya di rumah keluarga Zimmer, tetapi sebuah Lexus hitam tiba-tiba melaju dan berhenti di depan Harvey di pintu depan. Ray keluar dari mobil, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. CEO York, Nona Xavier mendapat telepon 1 jam yang lalu. Dia menyerahkan semua hal yang dia miliki untuk Sky Corporation kepada saya, lalu mengirim surat pengunduran diri dan menuju bandara. Dia bilang dia akan pergi paling lama setengah tahun, atau setelah beberapa minggu. Saya merasa Nona Xavier pasti dalam masalah besar. CEO York, Anda harus membantunya. Yvonne pergi ke Mordu. Harvey mengerutkan kening, wajahnya menjadi gelap. Dia sudah menangani masalah Michelle sebelumnya. Dia telah berjanji untuk pergi ke rumah keluarga Smith di Mordu pada tanggal 15 bulan depan juga. Berbicara secara logis, Yvonne setidaknya akan memberi tahu Harvey apa yang terjadi pada keluarga Smith sebelum pergi.
Pergi begitu tiba-tiba pasti berarti sesuatu yang tidak biasa telah terjadi. Harvey merenungkan situasi untuk sementara waktu dan dengan cepat menelepon Michelle, tetapi dengan cepat terputus. Dia menelepon telepon Yvonne, tetapi salurannya tidak berada dalam area layanan. Ekspresi Harvey memburuk dari waktu ke waktu. Biasanya, kedua nomor ini bersifat pribadi dan memiliki saluran komunikasi khusus. Mereka tidak akan memutuskan hubungan dengan mudah. Tetapi jika kedua nomor tidak diangkat, maka Harvey menyipitkan matanya sambil berpikir. Apakah sesuatu yang buruk terjadi pada keluarga Smith? Benar, saya melihat ke kamar Nona Xavier sebelum datang ke sini. Dia tidak membawa apapun bersamanya. Dia bergegas pergi tanpa mempersiapkan apapun. Dia meninggalkan ini di sini. Ray mengeluarkan liontin kristal yang hancur dan menyerahkannya kepada Harvey. Ini adalah kristal berbentuk salib, koleksi Yvonne yang dilihat Harvey dibawa kemana-mana. Liontin, yang sering dalam kondisi baik, hancur menjadi dua. Ada sedikit darah di antara liontin itu. Ledakan. Petir dari langit pada saat ini. Awan menutupi matahari, dan hujan tiba-tiba mulai turun dengan deras. Harvey menatap hujan dari langit, menarik napas dalam-dalam, dan menjawab dengan tenang. Gunakan setiap kekuatan dan koneksi yang dimiliki Sky Corporation di Mordu untuk mencari keberadaan Yvonne. Periksa apakah ada sesuatu yang terjadi pada keluarga Smith juga. Aku ingin semua informasi dalam sehari. Jika tidak ada berita tentang ini sampai waktu yang sama besok, aku akan pergi ke Mordu sendiri. Tentu saja. Ray tidak berani menyarankan sebaliknya. Dia membungkuk pada Harvey dan segera pergi. Yvonne dapat dianggap sebagai tulang punggung Sky Corporation. Tiba-tiba kehilangan dia dapat menyebabkan masalah bagi operasi perusahaan. Di tengah hujan lebat, Harvey menatap langit dan menyipitkan matanya. Semacam kekuatan yang tidak diketahui dan tak terduga terus-menerus memaksa Harvey, menyuruhnya pergi ke Mordu. Mordu. Harvey bergumam. Bab 1608. Pagi-pagi keesokan harinya, Ray dan Tyson masih belum mendapat kabar tentang Yvonne. Yvonne, di sisi lain, mengirimi Harvey pesan teks. Hanya ada dua kata. Aku baik-baik saja. Ketika Harvey menerima pesan itu, jantungnya berdetak kencang. Ketika dia menelepon kembali, telepon terputus lagi. Harvey akhirnya memutuskan bahwa dia harus pergi ke Mordu, berapapun biayanya. Karena waktu sangat penting, Harvey tidak punya waktu untuk memberitahu Mandy tentang situasinya. Harvey meninggalkan Ethan yang bertanggung jawab atas keselamatan Mandy dan membantu integrasi keluarga Zimmer. Ray tinggal untuk menangani bisnis Sky Corporation. Harvey hanya membawa Tyson, pada akhirnya, untuk naik kereta berkecepatan tinggi langsung ke Mordu. George Zabel dan Old Niner, bawahan Tyson, ditugaskan untuk mengumpulkan intel di Mordu beberapa hari yang lalu. Mereka menggosok-gosokkan telapak tangan mereka ketika mereka mengetahui bahwa Harvey akan segera tiba di Mordu, bersiap untuk membuat terobosan dalam penemuan mereka. Sepanjang perjalanannya di rel berkecepatan tinggi, wajah Harvey sangat parah. Ada terlalu banyak hal yang harus dia perbaiki di Mordu, dan dia tidak tahu harus mulai dari mana. Setelah tenggelam dalam pikirannya, Harvey kemudian mengeluarkan ponselnya dan menelepon nomor dari Mordu. Halo, Harvey. Kenapa kamu tiba-tiba meneleponku? Di sisi lain telepon, sedikit kebingungan terdengar dari nada bicara Kelly. Harvey tersenyum dan menjawab. Seperti ini, Paman Malone. Aku memiliki beberapa urusan untuk dihadiri di Mordu hari ini. Jika kamu tidak keberatan, mari kita bertemu beberapa hari kemudian dan makan bersama. Kelly membeku sebelum menjawab dengan cepat. Apakah kamu datang dengan pesawat atau kereta api berkecepatan tinggi? Kapan kamu tiba? Harvey melihat jam tangan Rolex kunonya, lalu menjawab. Aku seharusnya sudah berada di sana saat makan siang hari ini, tapi... Kelly segera menghentikan Harvey. Kalau begitu, aku akan mengatur sopirku untuk menjemputmu. Kami mengadakan pertemuan di sore hari. Kamu harus datang. Bibimu dan Hazel juga akan ada di sana.
Sudah lama sejak kita semua bertemu, jadi kamu harus muncul. Baiklah, sudah diselesaikan kalau begitu. Aku masih memiliki urusan dengan beberapa petinggi dari Longmen yang aku dekati. Ketika aku mendapatkan kesepakatan bisnis, kamu akan menjadi kaya denganku. Hahaha. Kelly tertawa terbahak-bahak, lalu menutup telepon. Harvey menatap telepon, mengerutkan kening. Dia menduga Kelly terlibat dalam rangkaian peristiwa mendadak yang terjadi baru-baru ini. Tapi dilihat dari sikap Kelly, dia hanya sedang bersemangat. Tentu saja, mereka masih harus bertemu sebelum Harvey bisa memastikan pikirannya. Harvey memeriksa waktu setelah panggilan berakhir. Kemudian, dia pergi ke gerbong makan untuk sarapan. Berhenti di sana. Tepat saat Harvey hendak memasuki gerbong makan, seorang wanita dengan rambut pendek mengenakan setelan hitam muncul. Penampilannya cukup indah. Meskipun dia terlihat cukup tampan dengan setelan unisex dan rambut pendek, kecantikannya tetap tak tertandingi. Melihat wanita itu, Harvey merengut. Siapa itu? Seseorang sedang makan di dalam gerbong, jadi tidak ada yang diizinkan masuk. Wanita berambut pendek itu berkata tanpa rasa bersalah. Jika kamu ingin masuk, kamu harus menunggu 1 jam. Wanita itu berbicara dengan benar, memperlakukan Harvey seperti dia hanyalah serangga. Harvey menjawab dengan dingin. Gerbong makan adalah area publik. Yang mau masuk boleh masuk. Ini bukan tempat bagimu untuk menggertak orang. Tatapan wanita itu berubah lebih dingin segera setelah mendengar kata-kata Harvey. Dia mengayunkan telapak tangannya ke arah Harvey. Pergi saja dari sini saat aku menyuruhmu. Kenapa kau harus membuat begitu banyak suara? Bab 1609. Harvey York tetap acuh tak acuh. Kemudian, tangan kanannya akan mendorong ke arahnya tanpa sadar. Pada saat ini, suara lembut penuh otoritas datang dari gerbong makan. Yona Ling, jangan bertindak sembarangan. Kami sudah salah karena menempati gerbong makan. Memukul orang sesuka hati bahkan lebih tidak menyenangkan. Kesombongan di wajah Yona menghilang setelah mendengar kata-kata itu. Dia kemudian menundukkan kepalanya dan menjawab. Ya. Dia kemudian memelototi Harvey dengan mata besarnya setelah dia selesai berbicara dan melangkah ke samping dengan enggan. Harvey bahkan tidak memandangnya dan langsung masuk ke gerbong makan. Tidak banyak pelayan di gerbong makan, hanya ada 2 orang, dan ada meja di tengah. Pria dan wanita yang berdiri di sana adalah pria dan wanita parubaya. Meskipun pakaian mereka tidak begitu cantik, mereka memiliki aura yang sangat luar biasa dengan sikap aristokrat. Mereka tampaknya kaya atau mulia. Hanya satu pria parubaya yang duduk di tempat kejadian. Ada lebih dari selusin hidangan lezat di depannya, tetapi dia tidak makan banyak. Dia hanya mengambil sumpitnya dan memakannya. Tatapan Harvey melompati kerumunan dan jatuh ke wajah pria parubaya itu. Dia pasti orang yang barusan berbicara. Pihak lain juga melirik dengan tenang pada saat ini, dan tidak ada jejak bangsawan di matanya. Sebaliknya, dia memancarkan suasana ketenangan yang santai. Harvey langsung tahu bahwa pria parubaya ini adalah penguasa lapangan tanpa perlu pengenalan khusus. Sementara itu, menangkap tatapan Harvey, pria parubaya itu tersenyum dan berkata, "Anak muda, ini salah kami, maaf karena menunda makanmu. Kamu pria yang sangat murah hati. Mohon maafkan kekasaran kami. Kamu dapat mengambil apapun yang kamu butuhkan, dan semuanya ada di tagihanku." Harvey mengangguk menanggapi pria parubaya ini. Meskipun dia tahu bahwa identitas pria parubaya ini luar biasa, dengan identitas Harvey, dia tidak perlu menyanjung siapapun atau mengandalkan kekuatan orang lain. Melihat sikap Harvey, Yona sedikit mengernyit, dan dia bingung. Orang-orang seperti Harvey, mengenakan pakaian biasa, jam tangan di pergelangan tangannya tidak diragukan lagi adalah model lama selama beberapa dekade, dan tidak tahu apakah itu masih dalam kondisi baik. Namun, dia masih berani bersikap sok di sini saat ini, berpakaian seperti ini. Dia tidak tahu bagaimana bersikap sopan saat bertemu orang penting. Bagaimana mungkin orang seperti itu memiliki kesempatan untuk sukses?
Jika bukan karena pria parubaya ini yang menghentikannya, dia yakin dia bisa membuat Harvey pingsan dengan tamparan. Pria parubaya itu tidak terlalu peduli dengan masalah ini. Sebaliknya, dia berdiri dan tersenyum lembut pada Harvey. Dia kemudian berbalik dan hendak pergi. Mata Harvey sedikit menyipit saat pria parubaya itu berdiri. Harvey kemudian menatapnya dengan tidak bermoral. Yona tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak setelah melihat sikap Harvey yang tidak sopan. Tuanku sangat baik padamu. Ada apa dengan sikapmu itu? Kau mau mati? Harvey mengabaikan Yona. Sebaliknya, dia memandang pria parubaya itu dengan penuh minat dan berkata dengan acuh tak acuh. Demi sikap baikmu, izinkan aku mengingatkanmu. Kamu akan segera mati. Sekarang kembalilah dan bersiaplah untuk pemakaman sebelum terlambat. Seluruh orang banyak terdiam ketika kata-kata itu diucapkan. Pupil pria parubaya itu tiba-tiba menyempit dan rasa dingin keluar dari tubuhnya. Tatapannya menatap Harvey penuh dengan keseriusan dan pengawasan. Desir. Pria dan wanita dengan pakaian Cina mundur ke segala arah, menghalangi semua jalan Harvey dari semua sudut. Orang-orang itu memiliki keterampilan yang luar biasa. Selanjutnya, Harvey akan mati jika dia mengatakan sesuatu yang salah. Bab 1610. Yona Ling adalah orang pertama yang berteriak pada Harvey York. Bajingan. Beraninya kau membawa sial tuanku. Senjata api di pinggangnya muncul di tangannya ketika dia menyelesaikan kata-katanya, hampir mengarah ke dahi Harvey. Beberapa pria dan wanita juga menekankan tangan mereka ke pinggang. Harvey mengabaikan kelompok orang ini dan berkata dengan acuh tak acuh. Mereka yang menginginkan nyawamu akan datang untuk membunuhmu, paling lama 3 hari. Bahkan Hades tidak akan bisa menyelamatkanmu saat itu. Siapa yang berani mengambil nyawa Master? Wajah cantik Yona menjadi dingin. Aku tidak peduli siapa kau. Menggunakan kata-kata seperti itu untuk perhatian, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu dalam hitungan menit. Apakah kau tahu siapa tuanku? Di Mordu, tuanku mungkin. Setelah mengatakan ini, pria parubaya itu memelototi Yona dengan dingin, yang langsung membuatnya berhenti berbicara. Dia menyadari bahwa dia telah membiarkannya tergelincir. Dia segera beralih ke topik lain pada saat ini dan berkata, cepat dan minta maaf kepada tuanku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena membunuhmu. Saat berbicara, pengaman pada senjata api Yona dilepaskan, dan pistol itu ditekan ke dahi Harvey kali ini. Berisik. Mata Harvey dingin, dan dia menamparkan. Yona pingsan sejenak, dan bahkan sebelum dia sempat menjawab, dia merasakan sakit yang luar biasa di wajahnya. Seluruh tubuhnya gemetar dan terlempar ke belakang. Bang! Dia menabrak dinding gerbong makan, mengejang kesakitan. Kerumunan terkejut melihat adegan ini. Hati Yona dipenuhi rasa takut. Dia tidak bisa mempercayainya. Bagaimana orang biasa ini bisa begitu biadab? Dia, Yona Ling, adalah seorang master terkenal di kalangan generasi muda di Mordu. Namun, dia dikirim terbang oleh Harvey dengan tamparan. Dengan kekuatan seperti itu pada usia ini sungguh luar biasa. Pada saat ini, Yona merasa sedikit menyesal. Mengapa dia menantang Harvey? Sepertinya dia salah tentang dia. Pemuda dengan pakaian biasa ini tentu tidak seperti orang pada umumnya. Setelah melihat tindakan Harvey, semua pria dan wanita berpakaian Tionghoa mengeluarkan senjata api mereka. Berhenti, berhenti bersikap memalukan. Sementara itu, pria parubaya itu berbicara dengan acuh tak acuh. Kalian semua mundur. Sepasang pria dan wanita berpakaian Cina ragu-ragu untuk beberapa saat tetapi masih menyimpan senjata api mereka. Pria parubaya ini memiliki otoritas mutlak. Anak muda, maafkan aku. Yona menganggap dirinya terlalu tinggi. Jadi, tidak dapat dihindari bahwa dia terkadang bertindak arogan dan sombong. Tolong maafkan dia. Kamu hebat. Kamu tidak perlu serius dengan seorang anak. Mohon maafkan kekasarannya. Pria parubaya itu melirik Yona yang tergeletak di tanah, dan berkata setelah dia selesai berbicara. Meminta maaf. Yona menutupi setengah dari wajahnya yang cantik dengan ekspresi jelek dan berkata,
Tapi Tuan, pria parubaya itu berkata dengan dingin. Aku berkata, minta maaf. Kelopak mata Yona berkedut. Setelah itu, dia berjalan ke arah Harvey, membungkuk, dan berkata, maaf telah menyinggungmu. Harvey berkata dengan acuh tak acuh. Lain kali jika aku mengetahui bahwa kau mengarahkan senjata api ke dahi siapapun sesuka hati, kau akan menjadi daging mati. Awalnya Yona menolak untuk mengalah. Namun, dia bergidik seluruh sambil melihat mata acuh tak acuh Harvey. Ini karena dia melihat toleransi atasan di mata Harvey. Orang seperti itu adalah orang yang menepati janjinya. Ini adalah kesalahanku. Aku belum ketat dengannya, mengizinkannya melakukan apapun di luar. Pria parubaya itu memberi hormat kepada Harvey. Aku Benjamin Ling. Aku juga ingin menyampaikan permintaan maafku, anak muda. Kamu baik sekali, Tuan Ling. Harvey menahan dinginnya tubuhnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Benjamin tersenyum dan berkata, tidak. Kamu mungkin tidak tahu, anak muda. Yona adalah putri baptisku. Ini salahku bahwa dia memiliki temperamen yang buruk dan kejam. Mohon maafkan aku.